Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, amin. Ya rabbal alamin. InsyaAllah ya, kita bertemu lagi di channel The Pak Cik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya kepada kalian semua ya. Nah insyaAllah ya guys, untuk kali ini kita bakal melihat daripada channelnya Audio Dakwah daripada Ustadz Adi Hidayat ya, yang mana temukan kitab kuno di sumur tua, lihat isi. Wah, ini tentang Indonesia rasanya ya. Betul. Tapi ini kira macam kita punya disclaimer sendiri lah. Kadang-kadang banyak juga lah hujatan kita terima daripada Ustadz ini, Ustadz itu. Cumanya yang penting sekali dalam video ini ialah untuk kita belajar bersama-sama. Ya, itu yang pertama. Ilmu itu. Ya, ilmu yang diberikan kepada kita itu kalau kita rasa nggak logik ataupun rasanya nggak memberi manfaat kepada kita, ya skip aja guys. Ya skip ya, nggak perlu dilihat. Tetapi kita yang sebagai seorang yang ingin dan juga dahagakan ilmu, dahagakan pengetahuan, insyaallah kita bisa dengar yang baik atau yang buruk, kita dengar aja. Dan juga di akhirnya nanti barulah kita ambil yang mana yang buruk kita buang, yang baik kita ambil. Kayak gitu aja. Dengerin aja dulu ya. Tapi sebelum itu ya Baci, makasih kepada teman-teman kita yang udah mampir di live chat juga. Makasih kepada teman-teman kita yang udah like dan dislike kita, yang udah subscribe ya. Alhamdulillah, yang baru saja mampir, lihatlah ya guys. Insyaallah kita akan bikin yang terbaik ya buat kalian semua. Nah, ini dia konten daripada Ustadz Adi Hidayat. Kita dengarkan sama-sama ya. Apakah isi ya daripada kitab kuno di sumur tua ini? Nah, kalau penasaran harus kita nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Jadi nggak perlu basa-basi, kita mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Beberapa buah kitab yang ditemukan pada saat menggali sumur. InsyaAllah ini kitab isinya ada kitab tauhid, ada kitab di dalamnya tentang tarikh, ada di dalamnya tentang dasar-dasar fiqih teman-teman sekalian, ada hadis. Dan ini bukan kitab-kitab sekarang karena kulitnya pun ada sebagian masih terbuat dari kulit kayu. Kulit kayu ya. Ini penting saya sampaikan karena para ulama terdahulu saat merumuskan kaidah-kaidah, bahkan dituliskan di kitab-kitab mereka, itu mereka saking kuatnya penulisannya, maka pendekatannya kepada Allah luar biasa dibangun sejak sebelum mereka menuliskan karya-karya mereka. Sehingga sifatnya itu bahkan bukan hanya karyanya, pelajarannya yang abadi, kadang-kadang juga karyanya tersimpan rapi dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh misal, antum kalau pernah dengar itu ada di dalam gramatikal bahasa Arab di antara kitab nahwu yang paling awal sebagai pengantar kajian ilmu nahwu, ada yang disebut dengan kitab Al-Jurumiyah namanya, karangan Imam As-Sanhaji. Nah, tidak banyak orang mengetahui bahwa dalam pelajaran kitab itu seringkali para ulama menuliskan kitab dan memberikan judul pada kitabnya. Nah, ini kalau ada mempelajari kitab, sebetulnya sebelum masuk kepada judulnya itu antum lihat dulu sebelum pelajari isinya. Kenapa para ulama tersebut menamai kitabnya dengan judul tertentu? Itu ada maknanya. Bulughul Maram, kenapa disebut Bulughul Maram? Subulus Salam, kenapa dinamai dengan Subulus Salam? Al-Jurumiyah, kenapa disebut dengan Al-Jurumiyah? Itu ada latar belakangnya. Di Imam As-Sanhaji itu, beliau ketika akan memberikan pendidikan dasar bahasa Arab kepada anaknya, lalu menyusunlah kitab. Yang kitab ini diharapkan menjadi panduan mudah bagi anaknya untuk mempelajari ilmu nahwu, dasar bahasa Arab. Dan diharapkan dari kitab itu bukan hanya untuk anaknya, untuk orang lain pun bisa bermanfaat ke depan. Maka apa yang dilakukan oleh beliau ketika selesai menuliskan kitabnya itu, maka beliau datangi satu sungai, di tepiannya kemudian beliau bermohon kepada Allah. Permohonannya sederhana, ya Allah,
kalau memang kitab ini bermanfaat, perhatikan bagaimana jerih payahnya ulama ketika menyusun karya mereka. Kalau memang kitab ini bermanfaat, saya akan kemudian lemparkan ini ke sungai yang sedang mengalir airnya itu. Kalau engkau ridhai kitab ini dan bermanfaat untuk generasi yang ke depan, termasuk untuk anakku, maka mohon jadikan tintanya tetap melekat di kertasnya. Tapi kalau engkau tetapkan ya Allah kitab ini tidak ada manfaatnya, maka mohon ya Allah dengan air sungai yang mengalir itu, maka lunturkan pula tinta dan kertasnya. Maka ketika dilemparkan ke sungai itu, beliau katakan jarmiyah, jarmiyah, jarmiyah. Jaro yajri jar, mengalir, lari, ya cepat, mengalir dengan cepat. Pelari disebut dengan jaro yajri. Huwa yajri, dia sedang lari. Ya an-nahru ma'uhu yajri, ya, sungai airnya sedang mengalir deras. Maka kata beliau ingin buktikan. Ya, kalau kita kan kalau bisa cepat ambil, jangan luntur, jangan luntur. Kalau beliau tidak, cepat mengalir dengan kencang, supaya saya ingin buktikan apakah Allah memberkahi kitab saya atau tidak. Maka ketika airnya mengalir, kata beliau jarmiyah, jarmiyah, miyah jama' dari kata ma'un miyahun, mengalir air. Allahu Akbar. Semakin kencang mengalir airnya, ternyata tintanya tetap melekat di dalam kertasnya, tidak luntur. Maka kemudian diambil itu, lalu setelah itu beliau yakin ada keberkahan dalam kitabnya dan Allah mengizinkannya. Maka diberikanlah nama sifat dari jarmiyah tadi, maka dirangkum kemudian namanya menjadi al-jurumiyah. Sampai sekarang dipelajari di pesantren-pesantren kitab jurumiyah. Al-kalamu huwa lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun amma ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'in dan seterusnya. Itulah al-jurumiyah. Ada kisahnya. Nah, subhanallah ilmunya guys. Geniusnya guys. Bisa dihafal ya kayak gitu. Ini antara ustadz yang luar biasa guys. Ini benar-benar bukan biasa ini guys. Bukan kaleng-kaleng ini luar biasa banget nih. Kecerdasan. Saya ingin sampaikan bahwa ada isi materi yang keberkahannya terletak pada materinya sehingga dinukil oleh orang-orang setelahnya. Seperti materi ulumul Quran. Dari zaman terdahulu sampai dengan kekinian sampai muncul ikhtisar. Itu materinya nggak jauh beda dengan yang dulu. Walaupun isi kitab yang dulunya sudah tidak ditemukan, tapi Masya Allah materinya terabadikan sampai dengan kini. Ada beberapa bagian yang bahkan terjaga teman-teman sekalian. Bukan sekedar materinya, kitabnya dijaga utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kitab yang dijaga utuh itu, ini yang ingin saya tunjukkan. Masya Allah, saya baru pulang dari Mekah. Di pesawat setahun saya, itu perjalanan paling lama saya. Ya, seumur hidup. Setahun bayangkan, dari Mekah ke sini. Biasanya 8 jam itu setahun. Kita berangkat dari sana jam 8 malam, nyampe sini jam 10 pagi. Bayangkan, setahun. 2018, ya, nyampe sini 2019. Sampai sini ada yang menyampaikan bahwa kami dikirimi beberapa buah kitab yang ditemukan pada saat menggali sumur. Jadi sumurnya ketika digali, ditemukanlah kemudian kitab-kitab berserakan, dikumpulkan, disampaikan kepada kami untuk diteliti dan Masya Allah, ini kitab isinya ada kitab tauhid, ada kitab di dalamnya tentang tarikh, ada di dalamnya tentang dasar-dasar fiqih, teman-teman sekalian, ada hadis, dan ini bukan kitab-kitab sekarang. Karena kulitnya pun ada sebagian masih terbuat dari kulit kayu, kertasnya. Ya, nanti sedang kita teliti, nanti kita akan ketahui tahun berapa kemudian ini dibuat, dalam keadaan apa, sampai saking luar biasanya disimpan kemudian di dalam tanah, dipendam. Ini dalam situasi apa? Karena dulu para ulama dulu saat mulai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, itu orang-orang Islam banyak diserang, khazanah keilmuannya dibawa, dipindahkan ke tempat para agresor. Disimpan di tempat mereka. Ada sebagian ulama-ulama kita yang tidak ingin kitabnya diambil walaupun kemudian beliau syahid dalam wafatnya. Seperti kejadian di Spanyol. Maka ada yang dikubur di bawah tanah, ada yang dikubur di tembok rumahnya. Di Spanyol pernah kejadian ada mobil oleng, kemudian nabrak satu tembok rumah. Begitu ketabrak rumah kuno itu, ternyata yang terbuka itu kitab-kitab. Nah ini yang paling menarik, digali sumurnya, yang terlihat belum air yang keluar, sudah kitab yang nampak. Nanti kita insya Allah pekan depan kita akan sampaikan kira-kira apa ini isinya, tahun berapa kemudian ditulisnya, dan seperti apa isi dan gambarannya. Tapi saya ingin tunjukkan pada Anda sekalian, saat bahkan mungkin mesin tik belum ada, tinta ini sudah dituliskan dan abadi sampai dengan sekarang.
Tidak luntur, tidak kena apapun. Ini tulisan aslinya, ini syarah di sampingnya. Ini 1 dari 5 kitab yang kami terima. Dan isinya Masya Allah sangat luar biasa. Ada orang baru menulis malam hari, siang hari sudah hilang filenya. Ada orang yang menulis beberapa ratus tahun yang lalu, sampai sekarang tulisannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya katakan, bukan cuman bukunya. Kalau Allah tidak memberkahi keilmuannya, cara belajarnya, kemudian cara mengajarkannya, mustahil buku ini bisa Allah jaga sampai dengan saat ini. Maka dari itu, saya ingin sampaikan sebagai pembuka pertemuan kita pada hari ini kitab ditulis boleh jadi puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Diabadikan oleh Allah. Anda yang belajar beberapa pekan yang lalu, berapa persen dari ilmu yang telah kita bahas yang Allah kemudian tetapkan dalam benak kita? Maka dari itu saya ingin ajarkan satu hal yang paling penting. Sebelum memulai pelajaran dengan guru manapun di tempat manapun, coba lakukan 2 hal yang paling penting. 1, niatkan dengan ikhlas setiap pelajaran kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar. Yang kedua, biasakan Anda berdoa sebelum belajar, mohon kepada Allah. Ini petunjuk Nabi. Bahkan oleh Nabi pun itu diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Jangankan yang dewasa, anak kecil diajarin oleh Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu setiap akan kemudian main di majlis ilmu, merangkak. Yang lain belajar, beliau merangkak sambil belajarnya dari mulai kecilnya. Itu selalu dibelai oleh Nabi, didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Anda boleh berdoa kepada Allah, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Biasakan. Ya, dulu waktu kecil kami dibiasakan tuh oleh orang tua, oleh guru-guru. Ayo biasakan, dan terasa manfaatnya. Ya Allah, mohon pahamkan saya pada ilmu-ilmu agama yang akan saya pelajari, dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit. Wa 'allimni ta'wil. Karena ada orang-orang yang ketika mengatasi bacaan-bacaan pemahaman tertentu terasa sulit untuk memahaminya. Maka anta minta kepada Allah, mintakan, ya Allah, pahamkan saya untuk memahami ajaran agama-agama saya, Islam, ya. Ya Allah, mudahkan saya mempelajari syariat ajaran agama saya, wa 'allimni ta'wil, dan berikan saya kemampuan untuk memahami hal-hal yang dianggap sulit. Begitu selesai belajar, jangan cepat meninggalkan majlis ilmu, berdoa lagi. Ya Allah, berkahi pada apa yang telah saya pelajari. Allahumma barik lana wa barik li fima ta'allamtu ya rabbal alamin, wa 'allimtu ma jahiltu ya Allah ya arhamar rahimin, 'allamtu ma jahiltu ya Allah, 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, ajarkan saya apa yang belum saya ketahui, berkahi apa yang telah saya pelajari. Ya Allah, berikan saya sifat istiqomah untuk mengamalkan apa yang saya pelajari. Itu yang akan mengabadikan apa yang telah kita pelajari dalam masa-masa yang panjang. Bagus. Jadi ini pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjutkan pada materi kita. Dan insya Allah di pekan depan kita akan ungkap apa isi di balik kitab-kitab ini, tentunya dengan seizin dari ahli warisnya yang telah menyampaikan kepada kami, insya Allah. Semoga nanti ada manfaat yang kita dapatkan. Amin. Ya, saya sudah baca sekilas ini isinya, dan nanti saya coba akan tertibkan, dan orang pertama yang akan saya kabari tentunya ahli waris dari keluarganya. Taib. Halo. Ternyata udah kejumpa ya satu kitab kuno ya di sumur. Maksudnya itu sebenarnya ini dari Indonesia, guys. Kalau sekiranya kita tahu apa isinya, ini sudah pasti membuatkan satu lagi sejarah baru buat Indonesia sebenarnya. Betul. Ya, karena kita bisa tahu bila dan kapan di mana Islam itu dibawa ke Indonesia, tahun berapa kitab itu dibikin, ya kan? Dibuat. Dan kita tahu ya kan, tadi beberapa apa yang dikatakan Ustadz ini, sebelum kita memulakan sesuatu kita harus berdoa. Ya, kita juga pasti ada diajarkan di sekolah kayak gitu ya kan. Sebelum memulakan pastikan berdoa dulu. Ya benar. Kamu ingat masih nggak? Lupa. Sebelum baca, dia gini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Itu juga bisa kita amalkan untuk supaya doa pendarang hati ya, supaya kita bisa menerima ilmu itu dengan bagus, supaya kita bisa menerima ilmu itu dengan ikhlas, ya kan? Nah,
ini sebenarnya ini adalah salah satu pendapat aku ya. Ini salah satu ustaz ya yang sangat cerdas, pemikirannya sangat cerdas. Ya, semoga Allah selalu melindungi beliau ya. Insyaallah, amin ya Rabbi. Karena Bukan saja cerdas tapi malahan ilmu yang disampaikan itu sangat jelas. iya benar-benar. Kita kalau sebenarnya kalian harus berbangga ada ustadz yang seperti ini di Indonesia ya, karena pemikirannya sangat tajam sebenarnya ya. Kalau kita bilang memang kita tahu ada beberapa hujatan ustadz ini kayak gini, ustadz itu kayak gitu ya kan. Tapi inilah ilmu guys, ilmu ini bila kita belajar, bila kita menikmati sebenar-benarnya ya, kita bisa membedakan apa yang emas dan juga apa yang berlian. Betul. Gak akan rugi kita belajar sesuatu ilmu ya, yang bermanfaat buat diri kita ya. Kok malah sihir yang belajar? Jangan guys. Betul. Ini kan ilmu ini pengetahuan, ya kan? Lagi Pengetahuan. satu, tentang pengetahuan ini bukan saja tentang di dalam kitab itu sendiri, tapi tentang pembelajarannya dari segi sejarahnya itu, guys. Sejarah. Kita pengen yang sejarah itu. sebenar. Iya. Yang membuatkan unik dengan ustadz ini, ya mungkin semua orang bisa cerita pasal sejarah ya kan. Yang uniknya dia berserta dengan dalil dan juga kefahaman. Ya. Yes. Untuk bercerita tentang sejarah itu ya bisa, tapi kefahaman untuk memberikan kita pencerahan tentang apa yang disampaikan itu Betul. nggak gampang sebenarnya. Pencerahan yang paling ringkas yang bisa disampaikan itu paling Iya, susah guys untuk disampaikan. benar-benar. Wah. Benar. Tapi yang Jadi, paling guys, mengejutkan lagi bila macam kitab-kitab itu kan kita tahu kan selama ini macam bila kitab-kitab daripada orang-orang Islam itu sendiri sampai ke Eropa itu sudah digubal menjadi nama mereka sendiri sebagai nama pencipta mereka ialah orang-orang Eropa itu. Iya, itu yang itu bagi aku. Yang itu bagi aku itu hal mereka lah ya kan. Ya, betul, itu hal mereka. Karena Tapi ada juga yang diceritakan tadi seperti ada beberapa ulama yang menyimpan terus kitab-kitab itu. iya benar. Itu benar. yang mahal. Karena itulah. Itu yang mahal apabila yang paling aku suka lagi teknologinya guys. Ini minta maaf saja ya. Mungkin kita itu bilang kitab kuno. Tapi bagi aku ini sangat berteknologi sebenarnya. Betul. Bayangin aja ya kalau yang kertas kayak zaman now ini. Ya kan? Hancur guys. Dokumen apa? Coba simpan di sungai. Hancur guys, Ini hancur. sudah hilang. Hilang udah, nggak nampak lagi ya di mana, hancur ya udah. Tapi kalau namanya kitab-kitab yang ini yang dibilang kitab kuno ini guys, kitab lama ini, nah di sumur aja belum keluar airnya udah keluar kitabnya. Nah, pikirkan aja gimana kualitas tinta dan juga kitab yang mereka simpan. Tapi apapun semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya benar, dengan izin Allah ya. Rabbi yasir wala tasir rabbi tahmim bil khair. Nah, jadi mungkin saya untuk kali ini ya Pak Ji. Yes, itu saya barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen boleh beserta dengan link dan insya Allah kami akan jumpa yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.